Halo teman-teman, Korlantas Polri secara resmi menggelar Operasi Zebra tahun 2022 yang berlangsung selama 14 hari nih ya. Maka dari itu taatlah, patuh dan tunduk terhadap aturan ya teman-teman semua. Operasi Zebra ini digelar mulai tanggal 3 Oktober sampai 16 Oktober 2022. Operasi Zebra juga digelar serentak di seluruh Direktorat Lalu Lintas Polda seluruh Indonesia ya, dalam rangka meningkatkan ketertiban masyarakat dalam berlalu lintas. Nah, ada juga nih mekanisme proses penilangannya ya. Nah, perlu diketahui ya. Nah, dilakukan tanpa adanya tilang manual, melainkan akan mengandalkan ETLE atau elektronik tilang yang telah terpasang di seluruh wilayah Indonesia. Nah, Operasi Zebra tahun ini dilarang melaksanakan penilangan secara manual. Seluruh penilangan dilaksanakan dengan sistem ETLE, statis maupun mobile, dan dengan teguran simpatik. Nah, Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman mengatakan pihaknya mengedepankan pengawasan melalui kamera ETLE dalam penindakan selama Operasi Zebra tahun 2022. Tilang secara manual hanya akan dilakukan di beberapa lokasi tertentu yang belum terdapat ETLE-nya ya. Jadi gitu ya. Nah, teman-teman nih ada beberapa sasaran pelanggaran Operasi Zebra pada tahun ini. Nah, ada 14 ya pelanggaran sasaran dan sanksinya. Nah, ini kita uraikan ya teman-teman. Nah, ada 14 apa aja itu? Ya, pertama melawan arus. Nah, ini dendanya 500.000. Ini denda masing-masing tiap yang dilanggar itu berbeda-beda ya. Pertama melawan arus, kedua berkendara di bawah pengaruh alkohol, lagi minum atau mabuk nih. Nah, dendanya 750.000. Lalu kemudian menggunakan HP saat mengemudi, dendanya paling banyak 750.000. Nah, ini pelanggaran paling banyak nih yang ditemukan teman-teman ya. Pada saat berkendara menggunakan HP, entah itu balas WA, teleponan, atau mungkin lihat navigasi atau Google Map. Kemudian tidak menggunakan helm SNI standar nasional Indonesia, sanksinya 250.000. Nah, terus kemudian mengemudikan kendaraan tanpa sabuk pengaman. Nah, dendanya 250.000. Nah, teman-teman ya, pada saat berkendara mobil ya, pakai sabuk. Jangan hanya sopirnya aja atau orang yang nyetir, tapi yang duduk sebelahnya juga harus pakai sabuk. Lalu kemudian melebihi batas kecepatan, sanksinya paling banyak 500.000. Ini yang ngebut ya, yang ngebut. Kalau mau ngebut balapan ya, cari arena atau secara resmi saja ikutin balapan, daftar ya, sirkuit. Ada Mandalika atau Formula E. Lalu kemudian berkendara di bawah umur, tidak memiliki SIM ya. Pasti nih banyak banget nih anak-anak sekolah ya, SD, SMP, SMA, ketika berangkat ke sekolah atau pulang pasti menggunakan kendaraan. Nah, ini Bapak Ibu ya, jangan diizinkan atau diberikan kendaraan kepada anaknya ya pada saat mau berangkat sekolah. Soalnya ini sangat rawan. Sangat rawan. Jadi nggak boleh ya. Dendanya ini paling banyak ya, 1 juta. Lalu kendaraan roda 2 tidak dilengkapi peralatan standar. Nah, maka itu sanksinya 250.000. Kemudian kendaraan bermotor roda 4 atau lebih tidak memenuhi persyaratan layak jalan. Sanksinya ini 500.000. Wow, mahal juga ya. Kemudian sepeda motor berboncengan lebih dari 2 orang. Sanksinya 250.000. Ini banyak nih ya. Anak-anak muda khususnya ya, anak-anak muda kalau boncengan mau jalan-jalan kemana-mana itu biasanya berboncengan nih, lebih dari 2 orang, bonceng 3, bonceng 4, bonceng 5. Aduh,
Ya, jangan sampai terjadi, ini sangat berbahaya. Nah, akan ditilang nantinya. Maka dari itu ya, berkendaralah ya kalau bisa ya bonceng satu orang aja, jangan dua. Terus kemudian selanjutnya kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi STNK, dendanya 500.000. Nah, ini nih yang sering banget nih, pengguna kendaraan tidak punya STNK. Nggak punya STNK biasanya juga nggak punya SIM. Nah, ini syukur-syukur masih ditilang. Kalau diangkut kendaraannya tanpa surat-surat, ini kan repot. Ya, bisa jadi ya motor bodong. Lalu kemudian melanggar bahu jalan. Nah, banyak banget nih, dendanya 750.000. Langgar bahu jalan ya, saking cepet ya, kadang berlawanan arah, terus kemudian langgar bahu jalan, ngeri ya. Lalu kemudian kendaraan bermotor yang pasang rotator atau sirine yang bukan peruntukannya, khusus plat hitam, dendanya ini 250.000. Ini yang paling banyak juga nih, yang sok jagoan raja jalanan, ya pengen apa gitu, pengen gagah-gagahan, ya pengen dianggap kayak aparat, anggota kepolisian, punya rotator, punya sirine, terus kemudian pengen diprioritaskan gitu ya, bunyiin rotator, bunyiin sirine, apa segala macam. Nah, ini kan kacau. Lalu penertiban kendaraan yang memakai plat rahasia atau plat dinas. Nah, lagi-lagi ini biasanya oknum ya, menggunakan plat TNI, plat Polri, atau plat apalah, banyak banget. Nah, ketika menggunakan plat ini terus kemudian sudah di jalanan, pengennya udah serasa jalan itu milik nenek moyangnya, pengen gagah-gagahan punya plat, apalagi depannya plat bintang nih, entah itu Polri atau TNI. Nah, ini paling banyak. Nah, biasanya ngeluarin beceng nih yang begini nih, yang belagu-belaguan. Nah, kita harap Pak Polisi, Polantas, tolong diamankan, diberi sanksi yang begini-begini nih. Nah, teman-teman ya, itu ya, jadi harap patuh dan tunduk terhadap aturan berkendara, undang-undang lalu lintas, karena bukan kepentingan Pak Polisi, tetapi kepentingan untuk keselamatan diri kita, biar kita tertib berlalu lintas, tidak ugal-ugalan. Nah, meskipun kita sudah tertib ya, namanya bahaya kadang juga selalu menghantui, selalu ada pada setiap saat. Maka dari itu ya, selalu hati-hati dan waspada. Demikian.